Pembahasan baru sekarang. Faslun. Yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iat bimulaqatin najasah. Menjadi najis air yang sedikit, menjadi najis air yang sedikit dan cairan bimulaqatin najasah karena sebab bertemu dengan najis. Menjadi najis air yang sedikit dan cairan karena sebab bertemu dengan najis. Menjadi najis air yang sedikit dan cairan-cairan karena sebab bertemu atau terkena dengan najis. Guys, kalau sudah catat perhatikan. Jadi gini, kita ada 3 pembahasan ya. Ada air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Air tercampur dengan teh, air tercampur dengan kopi, air tercampur dengan sirup. Gimana hukumnya kemarin? Tidak apa-apa asalkan tidak berubah terlalu banyak. Kalau perubahannya banyak berarti apa hukum airnya? Apa hukum airnya? Kok mustakmal sih? Suci tapi tidak mensuci. Suci tapi tidak mensucikan, Ustaz. Berarti boleh dikonsumsi tapi tidak diperbolehkan untuk digunakan menghilangkan hadas atau najis, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Dipakai wudhu tidak boleh, dipakai mandi besar apalagi. Ayolah. Jadi pembahasan air yang pertama, air itu kadang suci tidak mensucikan. Kapan? Ketika bercampur dengan air dengan benda yang suci. Contohnya kopi, sirup, habis gitu deterjen, sabun, apalagi itu. Banyak kan? Jingga, apalagi pewarna-pewarna yang lain, winter. Itu kan berubah warnanya. Tetap hukumnya airnya suci tapi tidak mensucikan. Wis. Ada air yang najis, berarti najis ini tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dikonsumsi. Kapan air najis? Yaitu menjadi najis itu air yang sedikit, berarti di bawah 2 kula ya. Air yang sedikit. Wa ghairuh, dan selain air daripada jenis cairan, Coca-Cola, teh, kopi, apalagi sirup, minuman-minuman itu semprit. Kapan menjadi najisnya saat? Ketika bertemu dengan najis walaupun tidak berubah. Contoh, nih air. Pas anak buka, ya kan? Ini air anak buka. Di tengah-tengah anak buka, kejatuhan tai cicak. Kejatuhan langsung tai cicak di atasnya, tes gini. Loh, apa hukum tai cicak? Najis. Habis gitu anak buang separuh sampai tai cicaknya hilang. Apa hukum air ini? Tetap najis. Jadi kalau ada air yang sedikit kejatuhan najis walaupun tidak berubah bau, rasa dan warna, najis airnya. Walaupun sudah dibuang. Walaupun sudah dibuang. Paham ini ya? Contoh lagi, kopi. Ya kan? Itu buat kopi. Tengah-tengah kopi, habis gitu ada kucing habis makan tikus, berarti kan mulutnya najis. Kucingnya suci, tapi mulutnya habis makan bangkai tikus. Apa hukum bangkai tikus? Najis, berarti mulutnya dalam keadaan najis. Minum kopinya ente, minum tehnya kamu, atau kamu misal merendam baju yang kotor. Jadi kan kalau sudah santri itu kalau sudah kadang males, cuma direndam jadi air, ditaruh di bak, ditaruh baju, dikasih deterjen, besok baru niatnya dicuci. Lah subhanallah, ini kucing mulut najis tersebut minum di air deterjen kamu yang ada pakaian. Apa hukumnya sekarang?
najis semuanya itu Ustaz. Paham ini ya? Jadi air atau cairan apapun kalau sudah bertemu dengan najis, asalkan sedikit di bawah 2 kula, langsung najis. Walaupun najisnya sudah dibuang. Ustadz mubadir, Ustadz najisnya tak buang. Ustadz eman tidak berubah bau, rasa dan warna. Tidak berubah bau, rasa dan warna itu kalau bercampur dengan sesuatu yang suci. Paham ini ya? Kalau bercampur dengan najis langsung najis ketika air sedikit. Lanjut. Wa yustasnal masail, kecuali satu. Kecuali satu, mala yudrikuhu taraf, najis yang tidak dapat dilihat mata. Satu, najis yang tidak dapat dilihat mata. Najis yang tidak dapat dilihat mata. Contoh, lalat. Lalat itu kan hinggapnya pasti di kotoran. Ada lalat hinggap di tai kucing, ada lalat hinggap di muntah, ada lalat hinggap di bangkai tikus. Berarti sekarang anggota badan lalat ini apa hukumnya? Najis ya, kakinya najis, sayapnya najis, kan najis semua tuh. Kemudian lalat ini hinggap, setelah dia hinggap di benda yang najis, hinggap di kopi kamu, hinggap di teh kamu, hinggap di air kamu, atau hinggap di bak mandi kamu yang sedikit airnya. Apa hukumnya? Suci. Loh, kenapa Ustadz? Karena najisnya tidak dapat dilihat dengan mata. Kecuali kalau ente pakai apa, kalau ini teleskop, stetoskop, lihat gini, itu Ustadz ada kuning-kuningnya. Tapi setelah pakai kaca pembesar baru kelihatan najisnya. Kalau ente pakai alat, najisnya kelihatan. Jadi muntah yang melekat di tubuh lalat itu kelihatan, atau kotoran yang melekat di tubuh lalat itu juga kelihatan, tapi dibantu dengan alat. Kalau pakai mata tidak bisa terlihat, yang ada cuma kelihatan badannya lalat. Maka gimana ini hukumnya? Suci. Paham ya? Dikecualikan, walaupun kamu tahu kalau itu najis, tapi asalkan najisnya tidak dapat dilihat oleh mata, itu hukumnya suci. Lanjut. Yang kedua, kecuali ya, pengecualian yang kedua. Tadi kan yang pertama yang tidak bisa dilihat mata. Yang kedua, bangkai yang tidak mengalir darahnya. Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Ente harus paham dulu apa itu bangkai. Semua bangkai itu hukumnya najis. Apa itu bangkai Ustadz? Bangkai itu hewan yang tidak disembelih secara syariat, atau hewan yang disembelih secara syariat tapi tidak halal dimakan. Contoh, kambing apa hukumnya? Ente makan daging kambing apa hukumnya? Daging ayam apa hukumnya? Bebek apa hukumnya? Tapi matinya ketabrak. Ada kambing ketabrak, akhirnya mati. Eman, ini kambing sekilo 120.000, mubadir, dibiarkan. Ente dipotong, dikuliti, dimakan, haram. Kenapa kok haram? Bukankah kambing ini halal Ustaz? Karena matinya tidak secara syariat. Ada ayam keracunan, bebek keracunan, ente potong, ente bikin lalapan, nanti bikin rica-rica, kasih lombok, tidak boleh, hukumnya haram. Loh Ustaz, bebeknya kan halal. Iya, memang halal, tapi ada prosesnya untuk menghalalkan. Kalau tidak dipotong secara syariat, jadinya bangkai. Sedangkan semua bangkai hukumnya haram. Jadi jangan ente tentu Ustaz, ana makan di KFC. KFC mana dulu? Kalau KFC Indonesia, berarti pemotongannya masih pemotongan Islami.
Berarti insya Allah ada kemungkinan besar itu hukumnya masih halal. Lo kalau ente ke Los Angeles, habis gitu ente ke Amerika, ente ke Australia, beli KFC di sana haram. Kenapa? Karena mayoritas di sana adalah orang non Muslim. Berarti pemotongannya, penyembelihannya bukan secara Islam. Kalau ente lihat di YouTube, KFC yang ada di luar, McDonald yang ada di luar, itu mematikan, cara matikannya itu langsung disiram air panas. Jadi ayamnya itu langsung disiram air panas. Ini hidup ini, kelapa-kelapa langsung disiram air panas, langsung dikuliti. Apa hukumnya? Haram. Lu ini ayam, saya tahu ayam, tapi penyembelihannya salah. Itu lihat sosis-sosis itu, sosis-sosis, hotdog apa segala macam yang di Amerika, itu sapi langsung dimasukkan ke mesin, hidup dia, langsung dimasukkan di mesin, digiling gini, kerek, habis gitu keluarnya nanti berupa sosis besar ini. Lo ini sapi hidup. Lah apa hukumnya ini semua? Haram. Jadi kamu harus pinter-pinter, jangan cuma beranggapan sapi itu halal. Anak makan ayam ini halal, belum tentu, dilihat prosesnya. Kalau prosesnya proses haram, walaupun makanannya halal, tetap jadi haram. Paham ini ya? Jadi apa itu bangkai? Hewan yang halal tapi tidak disembelih secara syar'i atau syariat. Atau hewan yang haram walaupun disembelih secara syariat. Ular. Ente tidak punya kambing untuk korban, akhirnya ular ente korbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tetap haram. Kucing. Apa hukum makan daging kucing? Haram. Walaupun disembelih secara syariat, kucing tetap haram. Paham ini ya? Jadi walaupun itu sembelih, Ustaz, anak mau korban, Ustaz, tapi tidak ada uang, tidak bisa anak nyembelih kambing. Ada kucing depan rumah, nganggur, Ustaz, setiap hari ganggu. Kadang kita makan, makanan kita dicuri, khalas ini aja jadi korban. Ente potong secara syariat, walaupun ente sembelih hukumnya, ente sembelih marinya, tetap kucing tersebut bangkai haram untuk dimakan. Lo kalau sudah bangkai ente pegang, najis. Bangkai itu kalau dipegang najis. Ente pegang kambing hidup, apa hukumnya? Ente pegang, ente ngelus-ngelus kambing hidup, apa hukumnya? Tidak apa-apa, suci. Semua hewan yang hidup itu kecuali babi sama anjing. Ente ngelus-ngelus anjing haram, najis. Ente ngelus babi haram, najis. Tapi Ustaz, anak ngelus-ngelus kucing, anak ngelus-ngelus tikus, tidak masalah. Marmut, ikut tikus yang rumahan dulu, apa sih, yang lucu-lucu loh, hamster, itu kan sejenis tikus itu. Hamster, ada lagi satunya itu apa itu yang biasa dipelihara itu, marmut, ya anggaplah kelinci, ya kan. Ustaz, anak ngelus-ngelus tikus, ya apa, enggak masalah, suci. Kalau ente pegang bangkai tikus baru najis. Jadi bisa paham ya. Loh, kenapa Ustaz kok tikus ketika hidup suci, ketika mati kok najis? Karena bangkai. Kucing, ente pelihara kucing anggora 10 enggak masalah, tapi kalau mati ente pegang, ente wajib mensucikan tangan. Kenapa? Karena najis, bangkai. Ular, ente pelihara ular, suci. Ente pelihara apa lagi? Ente pelihara, pokok semua hewan yang hidup itu suci. Ente pelihara apapun silahkan, asalkan jangan yang membahayakan kamu atau membahayakan keluarga kamu. Ustaz, anak mau melihara ular, ya tidak masalah, asalkan tidak bahaya. Jangan sampai gara-gara kamu melihara ular, kamu kehilangan keluarga, bodoh namanya. Ya kan gitu. Banyak orang melihara ular, ternyata anaknya mati karena sebab ular. Baru dia menyesal. Ya Allah, kenapa anaknya? Ente mulai awal sudah salah. Kenapa ente pelihara hewan yang berbahaya? Walaupun ente tahu cara meliharanya, tapi belum tentu keluarga kamu tahu daripada tata cara untuk menjaga diri daripada hewan tersebut. Wes, lanjut. Nah, sampai di sini paham. Jadi bangkai itu hewan yang disembelih secara syariat tapi berasal dari haram, atau hewan yang halal tapi tidak disembelih secara syariat. Itu namanya bangkai. Bangkai, kita masuk ke yang kedua tadi. Bangkai yang darahnya tidak mengalir itu hukumnya makfu.
Itu kan pengecualian yang kedua tadi. Hah? Jadi air yang terkena bangkai tapi darahnya tidak mengalir. Buka kurung, cicak ke bawah. Cicak ke bawah. Iya, besarnya itu ke bawah. Cicak ke bawah itu enggak. Contoh semut. Semut yang ditusuk pakai jarum. Darahnya mengalir enggak? Ya enggak, keluar darah aja enggak kelihatan ente kan gitu. Hah? Cicak ente tusuk keluar darah dia, tapi darahnya cuma menggumpal, enggak mengalir. Beda kalau apa ya? Tekek yang ke atas, cicak ke atas. Tekek ente tusuk atau ente lukai atau ente tembak, darahnya itu ngalir. Manusia tes sini misalnya ente ada luka, kan ngalir dia, seret, sampai netes kan? Bangkai yang dari darah mengalir itu bangkainya tidak dihukumi makfuh. Tapi hewan yang darahnya tidak mengalir ketika jadi bangkai hukumnya makfuh. Tikus ente tembak ya jelas ngalir darahnya, najis berarti matinya bangkainya. Lalat, apa hukum lalat Ustaz? Kadang kan ente kalau sudah bikin kopi ya kan, bikin teh, ente tinggal sebentar lupa tidak ditutup, datang-datang ada 3 bangkai lalat mati. Jadi dia tenggelam. Sayapnya basah, akhirnya tidak bisa digunakan lagi untuk terbang. Sampai matinya dia di sana. Apa hukum teh saya sekarang Ustaz? Suci. Kenapa? Karena bangkai lalat tidak mengalir darahnya. Jadi paham ini ya? Kadang ente kalau membuat kopi kan ada semutnya itu. Ente membuat teh kan ada semutnya. Loh, semut ini kan bangkai. Kata Ustaz Muhammad kan bangkai hukumnya najis. Ya kan? Betul kan? Semut kalau mati apa hukumnya? Bangkai. Bangkai berarti hukumnya najis. Loh, ini gimana? Makfu. Ini sudah belajar kitabnya. Jadi air sedikit yang bercampur dengan najis itu hukumnya najis, kecuali najisnya tidak terlihat dengan mata, satu. Yang kedua, jika terkena bangkai tapi yang darahnya tidak mengalir, yaitu seukuran cicak ke bawah. Cicak, habis gitu lalat, habis gitu semut, serangga, kepik, nyamuk, apalagi yang biasa muter di itu, di lampu itu, kalau sudah banyak itu laron ya kan. Ya itu sudah, Ustadz anak pas nyuci-nyuci, anak nyuci-nyuci, besok setelah malam bangunnya ribuan laron ada di bak ini gimana hukumnya? Itu sudah belajar nanti. Hukumnya suci, kecuali ada kepengecualian lagi, kecuali in ghayyarat, kalau berubah warna airnya, auturihat atau disengaja. Kecuali kalau berubah atau disengaja. Jadi karena banyaknya sampai berubah atau disengaja. Contoh nih, ini air ya, air kejatuhan laler, apa hukumnya? Suci. Ana pas lagi marah sama laler, tak usir datang lagi, enggak, tak usir datang lagi. Akhirnya jengkel anak, begitu anak usir ketangkep, tak masukkan di botol, mati gue kapok, tak tutup sampai mati beneran. Berarti kan ada unsur kesengajaan, pahamin ya? Ada unsur kesengajaan. Wis kapan kapokmu sampai mati, wis bongko, habis gitu anak buang. Nanti berargumen dalilnya bangkai yang tidak mengalir darahnya itu hukumnya sekarang najis. Kenapa kok najis? Karena disengaja. Ini yang sering anak pondok, gulanya kena semut banyak. Wah, gak urus, ora urus, nanti kalau disiram air panas kan pasti naik semutnya. Jadi males mau ngambili, males diambilin, langsung disendok-sendok gitu aja, siram air panas, semutnya naik, baru diambil. Najis itu sekarang, tidak boleh. Kenapa? Karena disengaja. Belajar ini sekarang, berarti berikutnya tidak boleh.
Kecuali kalau gini, Ustadz, ana sudah pilih, Ustadz dipilih satu-satu ini tak cari, tidak ada. Sudah ana cari, tidak ada lagi sudah semutnya. Wis sabar kita nih saat nyari satu angkat, satu angkat, satu angkat, tidak ada. Tapi pas disiram air panas masih ada yang naik dua, tidak masalah karena tidak disengaja. Tapi beda halnya kalau ente langsung suntek, males mau memisahkan semut dari gulanya, ente siram air atau air panas, dia naik dalam keadaan mati. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kecuali air dingin. Nyiramnya pakai air dingin gini ya, disiram air dingin, berarti kan semutnya belum mati. Sik berenang tuh, sik ngambang ya kan. Ustadz airnya masih hidup, tidak apa-apa, ini tidak najis. Tapi kalau disiram air panas jelas matinya. Kalau disiram air dingin dia masih hidup, asalkan jangan lama. Begitu dia ngambang itu langsung ente ambili. Ini airnya masih diperbolehkan untuk dikonsumsi. Tapi kalau sudah mati, najis hukumnya. Paham ini ya? Apa itu? Terus, wes, berarti berapa? Yang nomor 2 itu ya, pengecualian yang nomor 2. Jadi pengecualian nomor 2, bangkai yang darahnya tidak mengalir kecuali berubah warna airnya karena terlalu banyak atau disengaja. Yang terakhir nomor 3. Mulutnya kucing. Mulutnya kucing yang najis, mulutnya kucing yang najis, summa ghabat, kemudian hilang. Mulutnya kucing yang najis kemudian hilang, dan dimungkinkan membasuhnya di air yang banyak. Mulutnya kucing yang najis kemudian hilang dan dimungkinkan membasuh di air yang banyak. Maksudnya gimana Zat? Gini, tadi ada kucing, kucingnya suci, tapi ketika dia kucing itu kan makanannya burung pipit ya kan, tikus, curut yang dimakan itu kan. Nah, sedangkan tikus atau curut ketika digigit berarti dia dalam keadaan mati. Bangkainya tikus najis, berarti mulutnya tikus itu sekarang hukumnya najis. Kemudian dia langsung minum di air kamu, sedangkan airnya volumenya sedikit najis. Kecuali kalau ada kelihatan, Ustadz, anak tadi kelihatan ini kucing makan bangkai, kucing makan tikus, tapi hilang. Anak tidak kelihatan kucing ini hilang, entah kemana. Dapat 5 jam atau 4 jam berikutnya baru minum di bak anak yang isinya sedikit. Apa hukumnya sekarang? Suci. Kenapa? Karena ada kemungkinan hilang 4 jam 5 jam tersebut dia membasuh mulutnya di air yang banyak sehingga mulutnya sekarang jadi suci. Beda kalau gini halnya, beda kalau gini, Ustadz ini kucing habis makan bangkai, karena ini benar-benar anak rawat, takut makanannya akhirnya makanan jorok, baru gigit mati gitu, baru dimakan sedikit, anak tangkep, anak taruh di kandang. Dapat 5 jam, anak lepas. Ketika anak lepas, mungkin dia kehausan, langsung minum di bak anak, najis. Kenapa? Karena kamu yakin 4 jam, selama 4 atau 5 jam tersebut dia tidak membasuh mulutnya, kan ente taruh di kandang. Berarti tidak ada kemungkinan untuk mensucikan mulut. Tapi kalau ente bebaskan dia liar, gitu liar, bebas. Ini tidak tahu saat kucing ini hilang,
dapat 5 jam baru datang, baru minum air dari bak mandi ana atau air dari ember ana, maka apa hukumnya? Suci. Karena ada kemungkinan selama dia hilang tadi membasuh mulutnya di air yang suci, gitu ya. Terus sedikit lagi. Dan nomor berapa itu? 3. Nomor 4, sedikit dari asap najis. Sedikit dari asap najis. Sedikit dari asap najis. Jadi gini, kalau ente, ana dulu ketika ana tugas di Kalimantan, itu pondoknya itu melihara kambing, jadi ternak kambing sama sapi. Setelah mereka itu cari daripada makanan untuk kambing dan sapi, kotorannya sapi sama kambing itu tadi dikumpulkan, ditaruh di satu tempat, dibakar. Kalau kotorannya sapi sama kotoran kambing jelas najis, jelas ini ya, jelas. Yang masalah itu asapnya. Ustadz, ini asap timbul daripada kotoran hewan yang najis tadi ini. Apa hukum asapnya ini? Suci. Jadi kalau airnya ente terkena kotorannya sapi atau kotorannya kambing, najis. Tapi kalau air kamu terkena asap bekas pembakaran kotoran sapi atau kotoran kambing, hukumnya suci karena dikecualikan itu ya. Jadi asap ini hukumnya suci. Terakhir nomor berapa itu? Nomor 5, terakhir, sedikit daripada bulu yang najis. 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 Titik. Wes. Sebentar. Yang perlu ente pahami, ya. Yang perlu ente pahami, anggota yang terpisah dari hewan itu hukumnya bangkai. Anggota yang terpisah dari hewan itu hukumnya bangkai. Contoh, kambing ini apa hukumnya? Suci, ya kan? Kambing ini hukumnya suci. Ketika dia disembelih hukumnya, dan ketika dia disembelih secara syariat hukumnya halal, kan gitu. Ada orang eman sama sapinya. Nanti melihara sapi nih, eman. Kalau mau tak sembelih eman, Sat. Tapi ada orang butuh kepingin beli daging sapi sekilo. Aku iki kepingin tumbas daging sapi 1 kilo. Ya wis. Akhirnya perutnya sapi tadi ditetel. Dia ambil pisau, diiris dagingnya. Ini hidup ini. Sapinya hidup, dagingnya diiris, ukurannya cuma 1 kilo. Dalam keadaan sapinya hidup-hidup. Apa hukum sapi ini? Najis. Paham ini ya? Jadi anggota hewan yang terpotong dalam keadaan hewannya masih hidup itu hukumnya najis, termasuk bulu. Termasuk bulu. Ente ngelus kucing, apa hukumnya? Suci. Tapi ketika ente elus, bulunya rontok, bulunya lepas, berarti dihukumi najis. Makanya ditutup tadi, kecuali kalau bulunya sedikit daripada rambut atau bulu hewan yang najis, sedikit. Jadi kalau Ustadz, anak ngelus kucing, lah kucingnya ini pas mungkin tidak pakai terkena penyakit bulunya rontok, akhirnya melekat di tangan anak. Gimana Ustadz? Kalau ente lihat sedikit ukurannya, ukur sedikit atau endaknya itu dilihat dengan dipandang. Oh sedikit ini. Jadi akal ente menamai ini sedikit.
Tapi kalau sudah tangannya kamu penuh dengan bulu, oh sedikit, ya bodoh namanya ente. Ya kan, itu namanya membodohi hukum. Oh sedikit ini, padahal tangan kamu penuh dengan bulu, ya tidak boleh. Kalau sudah rontok, berarti hukumnya kalau terkena bulu daripada benda najis, maka itu hukumnya tetap dikatakan suci. Ustadz, air ana terkena bulu kucing tapi cuma 5-6 lembar, 5-6 helai, tidak masalah. 5-6 helai rambut bulu, tidak masalah. Tapi kalau sudah banyak baru hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Benda padat sama benda cair beda. Kalau benda padat, ya kan, ketika terkena najis, itu najisnya tidak menyebar. Jadi cukup ente buang yang terkena najis, area yang terkena najis tersebut. Kalau air, ya kan, air ini kan dia sudah bercampur, dia itu membaur. Ketika dia terkena najis, jatuh di sini, tidak mungkin ente berkata, oh najisnya cuma segini, tidak mungkin, pasti bercampur. Paham ini ya? Jadi ada perbedaan benda cair sama benda padat. Ketika benda itu berubah benda cair, kejatuhan najis, langsung najis dan semuanya najis, asalkan di bawah 2 kula. Atau cairan walaupun di atas 2 kula, cairan ini walaupun di atas 2 kula najis. Ustadz, anak punya teh sak galon, ya tetap najis, tidak bisa. Tapi kalau bendanya padat atau sudah memadat, contoh minuman, jadi es batu, atau susu itu, susu pink, susu French flag, susu kotak itu, kalau ditaruh di es kan dia memadat kan, baru ente buka, kejatuhan tai cicak, atau kejatuhan apalagi sesuatu yang najis, cukup ente buang atasnya, potong atasnya, yang bawah aman. Kenapa? Karena tidak ada faktor yang menyebabkan bercampurnya najis. Ada lagi? Ya itu tadi, kalau sedikit, Ustadz, apa hukum bulu kucing Ustadz? Kalau sedikit tetap hukumnya suci, tapi wajib dibersihkan ya, wajib dibersihkan, tidak boleh dibawa sholat. Beda loh ya, hukum sholat sama hukum air beda. Pengecualian 5 itu tadi itu di dalam air. Kalau di dalam sholat beda lagi. Ente sholat, karena anak ini pernah sholat di baju anak ada laler. Akhirnya anak lihat, anak pakai baju ini berapa hari? 2 hari. Ngodok saya 2 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ngodok selama 2 hari. Kenapa? Karena saya sholat membawa bangkai. Saya punya teman dulu, namanya Ahmad Tuban. Anak sholat di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi, di kakinya itu ada semut. Anak bilang, beb, kakinya ente ada bangkai. Diambil sama dia. Ya Allah hidup, ya Allah hidup. Gerak kakinya. Wah hidup, berarti bukan bangkai. Paham ya? Berarti sholatnya sah. Kenapa? Karena bukan bangkai. Tapi kalau memang tidak gerak sama sekali, mati. Berarti dia sholat walaupun tidak keseluruhan, sebagian sholatnya dia terkena atau membawa bangkai sehingga sholatnya tidak sah. Ustadz, katanya semut darahnya tidak mengalir, itu bab air. Kalau bab sholat tidak ada ma'fu, tetap najis. Ente kadang bawa buku wirid madat itu kan, buku wirid itu kadang ada keselempit di situ, mungkin rayap, keselempit di situ nyamuk, keselempit di situ semut, mati. Berarti apa? Bangkai. Ente sholat membawa bangkai, batal sholatnya, batal. Loh, kalau itu tadi gimana Ustadz? Ada anak mangku kucing kemudian ada bulunya, ya gampang, tinggal kebaskan gini aja, suci, tak masalah. Jangan dibawa sholat.
Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya najis. Ustadz, ada air dua kula, kemudian ada najis, bangkai tikus atau kotoran tikus, apa hukumnya? Suci. Tapi alangkah baiknya najisnya ini tidak males, najisnya dibiarkan, dipakai airnya biar sampai volume airnya berkurang, di bawah 2 kula najis. Sekarang hukum berbeda. Setiap tempat mempunyai hukum masing-masing. Air 2 kula agak kuat, hukumnya suci walaupun kejatuhan najis. Tapi air di bawah 2 kula ketika ada najis, entah itu asalnya 2 kula yang berkurang atau memang di bawah 2 kula, tetap najis. Ada lagi? Sudah ada? Alas. Allah alam bisawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ana sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Amin. Perhatikan ya. Perhatikan, karena ana pernah dengar bahwa ada orang yang bawa bangkai semut, bangkai nyamuk, tetap menyatakan sah sholatnya dengan peranggapan bangkai yang darahnya tidak mengalir itu hukumnya jangan salah, itu bab air. Itu bab air, bab sholat beda. Jangan dicampur adukkan, jangan disamakan. Anak juga pernah ketawa, ini ustadz, ini ada ustadz ngomong. Jadi ya ini majelis besar majelisnya. Ditanya, ustadz apa hukum berwudu pakai air bekas AC? Tahu enggak? AC itu, ya kan? AC itu kalau nyala pasti ada pembuangan airnya kan? Apa hukum berwudu dengan air AC tersebut? Apa hukum berwudu dengan air AC tersebut? Ustadz tadi ngomong tidak sah. Kenapa? Karena mustakmal. Loh, anak bingung. Karena mustakmal. Sedangkan tadi anak ngomong apa itu air mustakmal? Definisi mustakmal apa? Itu yang baca tadi. Air yang sudah pernah dipakai untuk berwudu. Air yang sudah pernah dipakai untuk berwudu itu baru mustakmal. Loh, kalau air AC itu bukan mustakmal, air bekas cuci-cuci, apa hukumnya? Suci mensucikan, asalkan tidak berubah bau, rasa dan warna. Paham ya? Ente habis cuci baju nih, yang jatuh apa hukumnya? Mustakmal? Bukan. Karena mustakmal itu air yang habis digunakan untuk berwudu. Kalau habis digunakan kora-kora, digunakan nyuci baju, digunakan nyuci mobil, nyuci apapun, itu bukan mustakmal, walaupun sebenarnya sudah dipakai nyuci mobil. Jadi dianggap mustakmal itu yang habis dipakai, gitu loh. Salah. Mustakmal itu yang habis dipakai berwudu. Kalau dipakai yang lainnya bukan mustakmal. Apa hukum air AC? Suci, karena hukumnya sama seperti embun. Itu kan tadi kemarin Ana bilang, air itu ada 7 yang suci, termasuk air embun. Air embun itu suci. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qdarafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin ra'ati فلوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة المسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نهوى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله عبادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.